Shalom adik-adik. Waduh, suaranya masih satu orang doang nih Kak Kesha. Coba kita sapa lagi shalom. Shalom adik-adik. Kurang kenceng Kak Kesha, sekali lagi Kak Kesha. Shalom adik-adik. Waduh, mantap. Baru kedengeran sama Kak Riris suaranya. Oke. Adik-adik, Kak Riris mau tanya dulu nih kabar adik-adik kalau di rumah aja gimana ya? Ngebosenin, happy, atau gimana ya Kak Kesha ya? Coba kita Happy tes dong, dulu Kak. ya. Oke, Kak Kesha happy banget nih kayaknya datang ke sini ya. Oke, kita tes dulu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Belum kedengeran. Baru satu orang suaranya. Sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Good. Baru kedengaran sama Kak Riris. Oke adik-adik. Kak Riris mau undang semua adik-adik. Tutup matanya. Angkat tangan kanannya yang tinggi. Tangan kirinya taruh di dada adik-adik. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau undang Tuhan Yesus memberkati ibadah kita mulai dari awal akhir hingga bertemu. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir menyertai kita hari ini adik-adik. Yesus, Engkau segala. Oh Yesus, Raja kami. Yesus, katakan Yesus, adik-adik panggil nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Panggil nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau Tuhan Yesus yang bekerja di ibadah kita mulai
Bapa, dengan keadaan sehat ya Bapa. Sekarang Tuhan kami akan memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau menang ya Tuhan, mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan maut ya Bapa. Kami bersorak-sorak memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke. Kira-kira adik-adiknya di rumah lagi duduk apalagi berdiri ya? Coba Kak Riris mau lihat dulu. Waduh, masih pada duduk ternyata Kak Kesha. Bangkit diri Kak. Coba Kak Riris undang bangkit berdiri dulu yuk. Atau kita jongkok dulu deh Kak Kesha. Jongkok. Laskar Kristus dulu yuk. Ayo. Boleh nih. Oke. Adik-adik Kak Riris panggil Laskar Kristus, suaranya yang kencang ya. Laskar Kristus sudah siap belum? Sudah Kak. Sudah Kak Kesha? Sudah dong. Oke. Sudah siap adik-adik di rumah? Sudah. Sudah, oke. Laskar Kristus. Yeay! Sekali lagi Kak Kesha, belum semangat. Sekali lagi. Kak Riris undang lagi untuk Laskar Kristusnya. Kak Riris panggil sekali lagi ya. Laskar Kristus. Yeay! Tepuk Yesus. 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 Yeay! Sekali lagi adik-adik tepuk Yesus. 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 Yes. Oke, good. Semangat sekali nih adik-adiknya ya. Oke. Kak Ica, kita mau nyanyi lagu Markas Iblis Dihancurkan. Benar ya Kak Kesha Iya ya? dong Kak. Hari ini kita mau hancurin markas iblis yang jelek-jelek itu ya Kak Kesha ya? Iya Kak. Wah, kita ini pahlawan Tuhan Kak Kesha. Yuk, semangat ya adik-adik, boleh Kak Riris undang tepuk tangan yang tinggi buat Tuhan Yesus yuk. Panji Yesus ditinggikan. Siapa pahlawan? Pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu suaranya mana? Yes, saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Tepuk tangan dulu ya, biar lebih semangat. Iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan. Siapa pahlawan? Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu suaranya mana? Minggu. Lompat yang tinggi. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Sekali lagi anak sekolah minggu suaranya mana? Sekolah Lompat yang tinggi. Yes. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Sekali lagi suaranya mana? Sekolah Yesus. Yes. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Bawa apa adik-adik? Bawa pedang di tangan. Bikin kacau siapa? Kacau setan. Sekali lagi bawa apa? Bawa pedang di tangan. Bikin kacau. Kacau setan. Kelihatan sekali adik-adiknya semangat di rumah nih Kak Kesha. Benar ya Kak Banget, Kesha ya? Kak. Kelihatan lah Kak Kesha dari kameranya Kak. Coba Kak Kesha kita intip dulu kameranya Kak Kesha. Waduh. Udah menang Kak. Kelihatan nih kayaknya ada Nicolin. Iya. Oh ada Nicolin. Ada siapa lagi di sana? Ada Michael. Michael. Oh ada Michael. Ada siapa lagi di sana? Oh ada Ruth. Waduh. Kelihatan banyak ya Kak Kesha ya? Banyak Kak. Oke deh. Coba kita tes dulu. Masih semangat apa enggak ya Kak Kesha ya? Coba Kak. Coba Kak Kesha masih semangat gak? Semangat banget Masih ya. dong. Oke. Masih semangat. Semangat.
Masih semangat buat memuji Tuhan Yesus? Amin. Masih semangat buat memuji Tuhan Yesus? Amin. Haleluya. Oke, kita mau nyanyi lagi. Katakan Allah sanggup. Tuhan sanggup ya adik-adik ya. Ya. Walau dalam kondisi saat ini kita nggak boleh kemana-mana, masih tetap tinggal di rumah, tapi Tuhan sanggup melakukan apa Kak Kesya? Melakukan segala perkara. Hari ini yang kita rasain sehari-hari ini perkara bukan Kak Kesya? Perkara dong Kak. Perkara. Kita mau sekolah jadi nggak bisa, harus di depan laptop. Apalagi adik-adik, kita mau salaman sama Kak Kesya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa. Tapi gimana? Allah Sanggup. Katakan Allah sanggup sekali lagi. Allah sanggup. Boleh kita lompat yang tinggi sama Tuhan Yesus. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup. Sekali lagi Kak Kesya katakan Allah sanggup. Allah sanggup. Yes. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Kita katakan Allah sanggup. Yuk. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah Timbul di mana? timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak Lebih berubah. semangat lagi katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga. pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Tuluskan dan selamanya, tuluskan dan selamanya, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Katakan yes, yes. Katakan yes, yes. Haleluya. Allah sanggup ya adik-adik. Benar ya adik-adik ya? Bener kok. Sekarang Kak Riris undang adik-adik. Boleh duduk kembali semuanya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kak Riris undang. Matanya ditutup. Tangan kanannya diangkat yang tinggi buat Tuhan Yesus. Tangan kirinya letakin di dada adik-adik. Taruh di dadanya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus hingga hari ini. Buat nafas yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Buat segalanya yang boleh kita nikmati saat ini. Engkau Kita mau sangat bersyukur. baik. Kita mau berterima kasih adik-adik buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, Adik-adik katakan Tuhan. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Katakan adik-adik dengan sungguh-sungguh terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau segalanya
kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati kakak-kakak ya Tuhan yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik semua sudah siap dengerin firman Tuhan? Sudah siap belum adik-adik? Wah, masih ada yang berdiri-berdiri nih kayaknya. Sudah siap belum? Sudah dong Kelihatan ada Kak. yang berdiri. Boleh duduk manis dulu adik-adik. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau undang Kak Ica dulu untuk penyampaian firman Tuhan ke kita hari ini ya. Kak Ica. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Ica mau bawain firman tentang Yosua dan tembok Yeriko. Kira-kira ada apa ya adik-adik? Sebelum kita mau dengerin, kakak minta semua gadget, mainan disingkirin dulu, kita fokus buat dengerin firman Tuhan. Oke? Nah, kalau udah semua dirapiin, kita pasang kuping kita buat dengerin firman Tuhan. Oke. Nah, hari ini kakak punya gambar nih. Nah, nih ini adalah gambar tembok Yeriko. Kira-kira kenapa ya tembok Yeriko ini? Jadi suatu hari ada seorang bernama Yosua. Nah, Yosua ini disuruh sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Apa yang mau kita ambil dari ini? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa kasih kita kemenangan. Kita bisa membawa kemenangan untuk orang lain. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu berpihak sama kita. Tuhan Yesus itu selalu membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita. Nah, kita juga harus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan perintah Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari, Israel datang mendekati tanah perjanjian mereka. Ketika mereka berangkat berkemah menghadap ke daerah Kanaan, Allah menunjukkan kepada mereka kota Yeriko yang kuat banget. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan gambarnya tuh temboknya gede banget. Wah, kokoh banget deh pokoknya. Nah, itu adalah kota berbenteng dengan tembok besar dan tebal yang mencegah tentara musuh menangkapnya. Lalu sekali lagi Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang kuat dan berani. Tadi itu namanya siapa? Yosua. Nah, Tuhan Yesus ini memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, mereka akan kira-kira mereka mau ngapain ya untuk tembok Yeriko itu? Ada yang tahu nggak adik-adik? Jadi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memimpin orang-orang Israel dan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus janji nih sama Yosua bahwa dia akan melindunginya dan mengatakan kepadanya untuk berani tanpa keraguan atau ketakutan. Jadi Tuhan Yesus itu bilang sama Yosua kalau misalkan kamu jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan sudah janji bahwa Tuhan Yesus akan menjaga Yosua, menyertai Yosua sampai dia selamat sampai di dalam perjalanan. Nah, tapi namanya orang gitu ya, kita kan takut gitu. Apa iya sih kita bisa? Apa iya sih kita sanggup? Itu kan bentengnya gede banget. Apa iya sih kita sanggup buat ngeruntuhinnya? Yosua ketakutan teman-teman. Tapi dia datang berdoa. Dia minta tuntunan sama Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Tuhan, aku mau Tuhan menyertai gitu. Tuhan memberikan tuntunannya untuk mengalahkan kota Yeriko. Nah, lalu Tuhan Yesus memerintahkan Yosua untuk menempatkan orang-orang bersenjata di depan. Diikuti oleh para imam yang meniup sangkakala mereka dan tabut perjanjian. Di belakang penjaga tentara lain akan berdiri. Nah, jadi kayak orang mau perang tuh adik-adik. Cuma bedanya apa? Mereka bukan bawa pedang, mereka bukan bawa alat-alat yang tajam. Tapi apa? Dengan hanya meniup sangkakala. Nah, kok bisa ya?
Nah, lalu Yosua mengerjakan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Pokoknya si Yosua ini semua dia ikutin perintah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan suruh ditaatin sama si Yosua. Nah, lalu selama 6 hari mereka berjalan sekali sekeliling dengan diam. Nah, jadi tugas mereka itu hanya mengelilingi tembok Yeriko. Bukan dengan berantem, bukan dengan bermusuhan, bukan tembak-tembakan seperti film-film tuh. Kalau berantem tembak-tembakan, kalau enggak pakai pedang gitu, bukan. Tapi hanya berkeliling. Kira-kira masuk akal gak sih adik-adik? Kok mau ngeruntuhin bukannya malah bawa alat-alat atau palu kayak buat mecahin atau apa, tapi malah bawa sangkakala. Kira-kira Tuhan tuh mau ngasih apa sih adik-adik? Tuhan tuh mau menceritakan tentang apa sih, kok mereka malah disuruh bawa sangkakala, tapi Tuhan janji tembok itu akan rubuh. Nah, pada hari ke-7 mereka berkeliling selama 6 kali. Yosua dan pasukan para imam dan orang-orang melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, pada lingkaran ke-7 mereka di sekitar kota, Yosua memberi sinyal dan orang-orang meletus. Teriakan mereka disambut dengan gemuruh besar ketika tembok Yeriko mulai pecah dan runtuh. Nah, disitulah kuasa Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus membuat semua apa yang Tuhan Yesus katakan itu semua menjadi kenyataan. Tembok itu runtuh hanya dengan meniup sangkakala. Dan Tuhan Yesus menepati janjinya bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. Benteng yang tadi hancur di depan mata mereka dan Yosua dan pasukannya mampu merebut kota dan menghancurkan segala yang ada di dalamnya. Mereka membakar kota itu ke tanah, tetapi menyimpan semua emas dan perak dan menempatkannya di dalam pembendaharaan Tuhan. Nah, setelah runtuh tadi yang gambarnya yang bagus itu, semua runtuh tidak bersisa. Nah, lihat Tuhan Yesus bekerja untuk mereka. Tuhan Yesus menepati janjinya melindungi mereka. Kira-kira dahsyat gak Tuhan Yesus? Hanya dengan berkeliling, meniup sangkakala, bukan dengan alat-alat yang tajam, semua bisa hancur. Nah, di sini Tuhan Yesus sekali lagi memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saat ini mungkin kita lagi memasuki suasana yang kayaknya membosankan, harus di rumah, adik-adik juga gak bisa bermain sama teman-teman, gak bisa sekolah, gak bisa belajar ketemu guru, semua harus lewat online. Tapi di sini Tuhan Yesus pengen gimana sih kita dalam ketakutan, apa kita minta sama Tuhan Yesus untuk penjagaan untuk keluarga kita. Kita minta enggak sama Tuhan Yesus untuk menjauhi semua virus-virus yang enggak jelas itu. Minta enggak sama Tuhan Yesus supaya kita dijauhkan. Apa malah kita nyalahin keadaan. Gara-gara ini nih aku enggak bisa main sama teman-teman. Aku enggak bisa sekolah, aku enggak bisa belajar. Kira-kira adik-adik yang mana? Adik-adik marah-marah atau malah minta penyertaan Tuhan Yesus? Kalau kakak di rumah, kakak selalu berdoa untuk menyertai papa mama, keluarga, supaya kita jauh dari virus-virus itu. Tapi kita ada satu hal yang membuat kita dapat berkumpul sama keluarga. Dari hal yang buruk kita dapat sesuatu yang berharga, yaitu kita dapat berkumpul setiap hari sama keluarga, kita dapat berdoa bersama keluarga, kita dapat memuji Tuhan bersama keluarga. Yang biasanya waktu kita untuk keluarga itu kurang, yang biasanya kita kadang kebanyakan main, udah di sekolah main, di rumah main, kita kurang berkomunikasi sama mama papa. Di saat-saat ini kita lebih banyak berkumpul sama
mama papa. Nah, di sini juga kita harus lebih banyak lagi berdoa, minta penyertaan Tuhan, minta kesehatan sama Tuhan. Kita minta kekuatan sama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kekuatan. Bukan dari yang lain, tapi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak punya kita mau sama-sama berdoa. Kalau sekarang ini kita banyak ya, kalau dari Pak Handi kita disuruh berpuasa. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa, kita berdoa. Misalkan adik-adik bisa berdoa jam 6. Nah, setiap jam 6 adik-adik berdoa. Berdoa untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk teman-teman kita, untuk guru-guru kita semua. Semoga semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Pokoknya kapan adik-adik bisa berdoa, adik-adik taat, adik-adik di situ berdoa. Gak usah lama-lama, cukup 5-10 menit. Tapi adik-adik konsisten setiap hari. Adik-adik berdoa untuk bangsa kita, untuk semua saudara-saudara kita. Pokoknya yang penting adik-adik taat. Supaya apa? Supaya semuanya cepat berlalu. Kita juga bisa sekolah, bisa main, bisa jalan-jalan, ya enggak? Nah, jadi kakak punya tugas buat adik-adik. Kita setuju dan sepakat ya. Kita waktunya bebas, adik-adik yang nentuin sendiri. Mau jam berapa? Ya, yang penting adik-adik taat. Misalkan adik-adik bisanya jam 6 atau malam atau sebelum tidur, terserah. Tapi kita fokus dan taat untuk berdoa, untuk bangsa, untuk keluarga, untuk semua kesehatan, agar kita selalu dilindungi sama Tuhan Yesus. Kita minta penyertaan Tuhan Yesus, minta perlindungan sama Tuhan Yesus, minta kesehatan sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, bisa ya semuanya ya. Baik, yuk kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang Kau berikan ya Tuhan, kami dapat belajar untuk menjadi anak yang taat sama Tuhan Yesus. Anak yang dengar-dengaran akan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau selalu melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi bangsa kami, melindungi semua orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, jauhkan dari virus-virus yang sekarang sedang melanda ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat kami minta Tuhan, hanya penyertaan-Mu untuk saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk semua orang-orang yang berjuang, para dokter, para suster, yang kiranya harus berjuang untuk saat ini Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan berkat untuk keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan membuat kreativitas yang sesuai dengan tema firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Tadi kan kita belajar tentang Yosua dan tembok Yeriko. Nah sekarang kita akan membuat sangkakala. Yuk kita lihat yuk bahan-bahannya apa aja ya. Nih, kakak sudah berusaha mencari barang-barang yang bisa kamu temukan di rumah kamu masing-masing. Pertama-tama kita punya selembar kertas HVS. Kalau kamu nggak punya kertas HVS, kertas apapun boleh kamu pakai. Ya, lalu kita punya gunting, sediakan lem, sediakan gelas plastik, isolasi, kertas warna-warni untuk menghias, dan seutas tali rafia. Kalau kamu nggak punya tali rafia, kamu bisa gunakan tali apapun yang kamu punya di rumah kalian. Oke? Yuk, kita mulai ya. Ambil dulu kita selembar kertasnya. Kita mau gulung kertas HVS ini. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sebesar apa ya? Sebesar ini. Oh, agak kekecilan. Agak digedein sedikit. Sebesar ini.
Nah, ini kayaknya pas nih, ya. Oke, gunakan isolasi untuk menempel. Oke. Pasang satu lagi di tengahnya. Oke, sudah? Kalau sudah, bagaimana kita menempel ini di sini? Kita bisa gunting ujungnya, tapi jangan jangan terlalu tinggi guntingnya. Kita mau bikin gunting seperti ini ya. Sudah? Kalau sudah, kita tekuk keluar bagian yang sudah kamu gunting. Nah, ambil lem. Kita akan rekatkan kertas ini ke atas gelas. Hup. Nah, sudah hampir jadi. Waktunya kita menghias. Kita akan pakai kertas warna-warni yang tadi untuk menghias ya. Nah, mana lagi ya? Kayak gini deh. Kamu boleh menghias sesuai yang kamu mau. Tidak harus garis-garis seperti ini. Kalau kamu maunya bulat-bulat, boleh. Kamu bisa potong-potong kertas berwarnanya sesuai dengan kreativitas kamu masing-masing. Oh, kakak mau untuk ini di sini. Sudah hampir jadi adik-adik. Ujung atasnya kakak mau warna biru lagi. Sudah dihias, kita tinggal tempel talinya. Kita tempel talinya di kedua ujungnya. Kakak akan menggunakan selotip ya, menggunakan isolasi. Tempel seperti ini ya. Satu lagi. Bagus nggak? Bagus ya? Sangkakala siap ditiup. Selamat mencoba ya. Tuhan Yesus memberkati.